Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Claudia Angel Yaakobun, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi ialah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak penuh. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron, sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon wanita yaitu estrogen. Begitu penting masalah seksualitas dan kehidupan manusia, sehingga ada pendapat ahli yang ekstrim menyatakan bahwa semua tindak laku manusia pada hakikatnya dimodifikasi dan didorong oleh seks. Maka tidaklah mengherankan bahwa ada pendapat penelitian lain mengatakan bahwa kebanyakan gangguan kepribadian, gangguan tingkah laku terjadi oleh adanya gangguan pola perkembangan kehidupan seksual. Anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penting fungsinya yaitu epididymis, ductus atau vas deferens, fascicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula protactica, dan glandula bulbocularis atau glandula Cowperry. Genitalia eksternal terbagi menjadi dua, yaitu penis dan skrotum. Penis secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua yaitu pres octula dan pres lebera. Pres octula yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak pada spatium perinea superficialisi. Pres octuta merupakan jaringan ektikal. Pres octuta terdiri dari cross penis dan bulbus penis. Skrotum merupakan kantong yang terdiri jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan caudal dan simfisis pubis. Skrotum juga terbagi menjadi dua bagian, dari luar oleh repre scrota dan dari dalam oleh septum scrota. Genitalia internal terbagi menjadi 7 bagian, yaitu testis, epididymis, ductus deferens atau vas deferens, fascicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbocularis atau glandula Cowperry. Testis merupakan organ berbentuk ovid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albugenia. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Epididymis merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada vestiges posterior testis dan sedikit menutup vescies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Ductus deferens atau vas deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Fascicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung yang menghasilkan cairan seminalis. Jumlahnya ada 2, di kiri dan di kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus exotorius. Fascicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam colicus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Glandula prostatica merupakan organ yang
terdiri atas kelenjar-kelenjar tubular velar terletak di dalam cakfum pelvis subperitoneal, dura symphysis pubis, dilalui uretra, pars prostatica. Yang terakhir, glandula pulporetalis atau glandula Kroperi. Glandula pulporetalis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter uretrare externum pada diafragma urogenital dorsal dari uretra pars membranacea. Berikut kita masuk dengan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Genitalia eksternal terbagi menjadi 2, yaitu penis yang berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita, dan skrotum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengaturan suhu testis. Genitalia internalis. Testis yang terbagi menjadi 7, yaitu testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengekskresikan hormon testosteron. Berikut epididymis berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis sebagai pematangan motilitas dan fertilitas. Sperma meningkatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Ductus deferens atau vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fructosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan, mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma. Ductus ejaculatorius berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang sama, memicu pembekuan semen untuk menjadi sperma, tetapi tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Glandula bulboretalis atau glandula Kroperi berfungsi mengeluarkan mukus untuk mempelumasan. Berikut hormon pada pria yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama hormon testosteron yang terbagi menjadi yang berfungsi sebagai efek desensus dan berkembang ses primer dan sekunder. Yang kedua hormon gonadotropin, yang ketiga hormon estrogen, keempat hormon pertumbuhan atau growth hormone, dan yang terakhir hormon pertumbuhan. Berikut pengaturan fungsi reproduksi, kegiatan seksual pria, dan spermatogenesis. Spermatogenesis terbagi menjadi 4 bagian, yaitu spermatogenium, spermatosis primer, spermatosis sekunder, dan spermatid, dan yang terakhir sperma. Berikut kita masuk dengan anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, glandula vertibularis mayor, glandula vertibularis minor, sedangkan internal terdiri dari vagina, tuba interna, uterus, dan ovarium. Genitalia internal terbagi menjadi 6. Yang pertama, mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah vertikal symphysis dan daerah spor suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Labia mayor merupakan organ yang terdiri dari atas 2 lipatan yang memanjang beralan ke caudal dan dorsal mons pubis, dan keduanya menutup rima pudendi. Labia minor merupakan organ yang terdiri dari 2 lipatan khusus kecil terletak di antara kedua labia mayor pada kedua sisi introduce vagina.
Klitoris terletak dorsal dari komissura anterior, labia mayor, dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minor. Glandula vertibularis mayor, sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang berbentuk bulat atau ovid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Glandula vertibularis minor merupakan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minor dan mayor serta vestibulum vagina. Genitalia internal yaitu terbagi menjadi 5, yaitu vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ berbentuk tambung yang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Himen adalah lipatan mukosa yang menutup sebagian dari interius vagina. Tuba uterina atau tuba fallopi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal, terletak di bagian dalam kafum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Dan yang terakhir, ovarium. Ukuran dari bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Selanjutnya kita masuk dengan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Genitalia eksternal yaitu glandula vestibularis mayor dan glandula vestibularis minor. Mayor berfungsi melubrikasi bagian distal vagina dan minor berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi. Genitalia internal yaitu vagina, tuba uterina, uterus, dan ovarium. Vagina sebagai organ kopulasi jalan lahir dan menjadi ductus exoreus darah menstruasi. Tuba uterina membawa ovum dari ovarium ke kafum uterina mengalir spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Uterus berfungsi sebagai tempat ovum yang telah dibuai secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Terakhir, ovarium sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Berikut hormon pada wanita terbagi menjadi 4, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, follicle stimulating hormone atau FSH, dan lutein hormone atau LH. 4. Ovulasi, dan yang kelima oogenesis. Kesimpulan dari penjelasan saat ini yaitu sistem reproduksi pada manusia mempunyai anatomi dan fisiologi masing-masing, sehingga sangat penting untuk kita ketahui. Reproduksi merupakan kegiatan organ kelamin laki-laki dan perempuan yang khusus, yaitu testis menghasilkan spermatosit atau sel kelamin pria dan ovarium menghasilkan sel kelamin wanita atau ovum. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Struktur dalamnya terdiri dari vas deferens, utera, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Struktur luar dari sistem reproduksi wanita terdiri dari vulva, mons pubis, klitoris, vestibulum, introitus, dan perineum. Struktur dalamnya terdiri dari vagina, uterus, salping, dan ovarium. Organ-organ internal berfungsi kopulasi. Organ-organ internal berfungsi untuk ovulasi, fertilasi ovum, transportasi laktosit, implantasi pertumbuhan fetus, dan kelahiran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.